selamat pagi ladies. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita berharap sekali setiap dari kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga saat kita menghadapi tantangan hidup, saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma mendengarkan di hari Minggu, tapi setiap hari kita diasah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya penuh diladimi bahwa setiap wanita adalah wanita yang berpengaruh besar bagi keluarga. Wanita tuh punya potensi yang sangat besar untuk menjadi guru pertama bagi anak-anak mereka, menjadi penasihat yang bijak bagi suami mereka, menjadi penolong bagi keluarga besar mereka. Banyak sekali tugas wanita yang wanita tanpa sadar memilikinya, yaitu punya pengaruh besar, punya punya bagaimana caranya biar pengaruh yang kita miliki dipengaruhi oleh Tuhan, sehingga kita mempengaruhi orang dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pengaruh kita bisa membawa kebaikan, bisa juga menghancurkan. Tapi kalau kita dipengaruhi oleh Tuhan, hidup dalam Tuhan, dimurnikan dan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya kita akan menjadi pengaruh yang baik bagi keluarga kita, dan mereka pun akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang melalui kita. Nah, seringkali orang merasa bahwa berbicara itu lebih tidak terlalu powerful atau punya kekuatan melebihi dari melihat sendiri bagaimana kita menghidupi hal-hal yang kita percayai. Maka dari itu, di tema kali ini kita punya tema yaitu fruitful ladies, di mana kita bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, sehingga kita buah-buah roh itu terlihat dalam kehidupan kita semuanya, dan dunia bisa melihat betapa Tuhan mengubah hidup kita dan menjadikan kita anak-anak yang cemerlang, yang menghidupi firman Tuhan, dan membuktikan bahwa kita telah diselamatkan. Kita tidak diselamatkan oleh buah-buah roh, tapi bukti kita telah diselamatkan akan terlihat buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu di tema setiap hari, setiap minggu yang berbeda ini, kita menghidupi kembali setiap buah-buah roh yang kita kenal, yaitu yang akan dibicarakan setiap satu buah roh akan dibicarakan oleh pembicara yang berbeda, sehingga kita bisa melihat dinamika dari buah-buah roh tersebut dalam kehidupan setiap orang yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menuliskan apa sih ciri-ciri buah roh yang kita bisa kenal, yaitu kita bisa lihat, yaitu sebentar ya, kayaknya harusnya hafal ya. Urutannya maunya biar rapi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, itu udah kita pernah bahas ya selama 4 minggu terakhir, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan atau kindness bahasa Inggrisnya. Terus habis berikutnya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini akan terlihat dalam kehidupan kita saat kita hidup dan bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mulai untuk berbicara tentang topik ini, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan telah menyelimuti kami dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan karena kemurahan hati Tuhan bagi hidup kami. Engkau pun juga mengirim putramu untuk menyelamatkan kami yang terhilang. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan hati Tuhan begitu memperlengkapi kami dalam segala hal, dalam iman, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam relasi, dalam segala aspek kehidupan kami. Sehingga kiranya Tuhan, saat kami menerima kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, your kindness, Lord, biarlah kami pun juga bisa mereplika itu dalam skala kecil untuk memberikan kemurahan bagi sesama kami, untuk menolong dan memberikan kebaikan dan kemurahan bagi sesama kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar dari bintang tamu kami, di mana bagaimana cara mengaplikasikan kemurahan hati, bagaimana caranya kami juga bisa menghidupi firman ini. Tolong kami semua Tuhan, kami terbatas, tapi kami tahu Tuhan tidak terbatas, dan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami melebihi dari apa yang kami bisa bayangkan dan pikirkan dan harapkan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kemurahan hati Tuhan memenuhi ruang hati kami, dan kami merasakan hadirat-Mu.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, so kita akan berbicara tentang kemurahan. Sebelum kita panggil kita punya guest speaker, kita akan berbicara tentang sedikit tentang kemurahan hati ini. Nah, kata kemurahan kan kalau dalam kayak orang bilang, murah, murah. Murah tuh seakan-akan ya, sangat negatif konotasinya. Murah itu kalau nggak mahal gitu ya. Um, padahal Padahal kata kemurahan itu bermakna sekali, bukan artinya murah. Tapi kalau dalam bahasa um, kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kemurahan itu artinya mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Kan enak ya kedengarannya ya. Sangat enak saya kedengarannya. Nah, salah satu buah-buah roh adalah kemurahan, di mana kita semua diberikan oleh Tuhan benihnya, kita pun menumbuhkannya dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita merasa bahwa kemurahan ini, apakah kita merasakan kemurahan ini adalah gini, pertama kita menerimanya dari Tuhan, dan kita memberikannya kepada sesama kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa kemurahan ini bukan perilaku yang kita oke, saya harus murah hati, saya harus murah hati. Tapi ini sesuatu yang mulai dari hati kita dulu, keluar dari hati kita dalam kelimpahan, sehingga dalam perkataan kita, dalam pandangan mata kita, dalam tangan kita menolong, kaki kita melangkah, keluar sifat itu. Jadi ini sesuatu yang dari hati, dan ini yang keluar melalui kehidupan kita yang orang bisa rasakan. Dan kita bisa tahu bahwa ini akan kita miliki saat kita hidup dalam Tuhan lebih dekat lagi. Seringkali kita mulai hitung-hitungan, kita mulai merasakan bahwa nggak, orang yang nggak baik sama saya, nggak murah hati, ngapain saya harus murah hati? Padahal kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan cara yang tepat gitu. Dan kita tahu bahwa murah hati itu bukan murahan, bukan terlalu gampang memberi tanpa pertimbangan, bukan juga kita mencoba untuk murah hati itu hanya dengan uang. Enggak. Murah hati itu jauh lebih luas daripada cuma dengan barang. Murah hati itu termasuk kemurahan itu termasuk menghormati sesama kita. Itu kemurahan hati kita. Menghormati atau berbuat atau memberikan kepada orang sesuatu yang mereka tuh sebenarnya nggak layak terima. Tapi kita berikan karena kita punya kelebihannya. Atau kita mengampuni seseorang, kita bermurah hati untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Termasuk kita tidak membalas kejahatan mereka. Kita penuh dengan pengampunan. Kita pun berbicara dengan sabar atau sabar kepada orang dan tidak mau menghancurkan orang pun juga itu adalah bagian dari kemurahan hati kita. Gentle gitu, being gentle. Dan hati kita maupun simpatiknya kita ataupun kesabarannya kita, ini bagian dari kemurahan hati kita. Kita pun rendah hati, ya nggak sombong aja, itu bagian dari murah hati. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan ini lebih-lebih lagi, saat kita mulai sadar bahwa ini adalah bagian dari pemberian dari Tuhan yang harus kita aplikasikan ke seharian kita. Kita akan belajar loh untuk bisa bagaimana cara saya memilih untuk bermurah hati kepada orang sekalipun orang tersebut sepertinya tidak layak untuk menerimanya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah penghakim yang adil. Kita tidak pernah dipanggil untuk menghakimi, kecuali kalau Anda kerjanya adalah seorang hakim atau adalah seorang orang tua yang harus menghakimi karena Anda dalam posisi untuk melihat yang mana yang salah, yang mana benar bagi anak Anda. Tapi tidak semua orang punya panggilan tersebut atau dalam skala keseluruhan ya, kita punya panggilan dalam kasus tertentu tapi tidak selalu. Nah, oke, sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Kita bisa belajar bahwa kita pertama menyadari bahwa Tuhanlah sumber kemurahan hati. Tuhan adalah murah hati, Tuhan adalah sumber kemurahan segala yang kita miliki di dunia ini karena kemurahan hati Tuhan kepada kita. Kita bisa punya keluarga, bisa punya kesehatan, bisa punya apapun kita miliki, ini semua kemurahan hati dari Tuhan untuk hidup kita. Kedua, kita bisa belajar
bahwa kemurahan itu adalah suatu hidup yang kita harus menghidupinya, nggak bisa otomatis. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana caranya bermurah hati. Yang ketiga, setiap kali kita bermurah hati nggak boleh sembarangan. Harus ada tujuannya dan intensinya. Itu juga bukan untuk mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, kemurahan hati dari orang tersebut, tapi kita diajarkan untuk memberikan kemurahan hati kepada tempat yang tepat, untuk orang yang tepat, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak sembarangan kayak buang-buang kebaikan, kemurahan, tapi pada tempat yang salah gitu. Jadi tempat yang salah adalah contohnya um, kita dipanggil untuk bermurah hati, tapi contohnya pengampunan harus. Tapi ada bagian di mana seseorang memang akan dihukum sesuai dengan peraturan negeri. Kalau kita tahu bahwa ada seseorang berbuat jahat, contohnya pedofil kepada anak kecil, kita tidak bisa bermurah hati mengampuni dia dan melepaskan dia sembarangan, karena dia harus menerima pengajaran, pelajaran, dan hukuman agar dia belajar bahwa itu dapat dilakukan dosa dan salah. Kita bermurah hati adalah membawa dia kepada kantor polisi, karena kita mau menghentikan orang-orang yang lain, anak-anak kecil lainnya itu kena perlakuan tidak wajar dari orang yang berbuat jahat tersebut. Itu salah satu bermurah hati dalam menggunakan logika kita. Kapan kita bisa bermurah hati dan tidak sembarangan. Tapi yang pasti, ladies, kita semua punya benih-benih tersebut. Marilah kita ajarkan jiwa kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan untuk melakukan firman Tuhan dalam sehari-hari kehidupan kita. So, tanpa panjang lebar, saya ingin memperkenalkan pembicara kita yang akan memberikan lebih banyak lagi apa yang kita bisa pelajari pada hari ini. Oke, pertama saya boleh bilang bahwa mungkin beberapa dari kita udah pernah kenal beliau karena beliau pernah mengajar di Ladimi, adalah wanita pertama yang mengajar di Ladimi selain Vina dan saya. Jadi guest speaker pertama. Dan jadi saya akan undang kita semua, Dr. Esther Idayanti adalah dosen dan pimpinan Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat LPPM di SCT International Harvest. Dan beliau juga menjadi bagian tim sermon, pembuat sermon di gereja bernama EFGF. Beliau juga melayani di Fokus pada Keluarga, Focus on the Family, kalau bahasa Inggrisnya, sebagai Certified Sustainability Report Specialist and Consultant. Beliau juga mengambil doktor teologi di SCT International Harvest dan menyelesaikan S2-nya di Fuller Theological Seminary di USA. Beliau telah mengeluarkan 6 buku dan juga menginspirasi lebih banyak lagi buku-buku lainnya karena beliau adalah advisor untuk penulis lainnya juga. Dan beliau adalah istri dari seorang dokter. Untuk saya anak dari 3 gadis. Ibu dari 3 gadis. Anak dari 3 gadis, how is that possible? Oke, ibu dari 3 gadis. Dan for me, she's forever young. I met her mungkin lebih dari 1 dekade yang lalu, tapi masih kata muda. Kalau dalam Tuhan pasti yang muda ya. Tanpa panjang lebar, I want to introduce all of us untuk mengenal, saya panggil beliau Ida. Tapi orang di luar sana panggil Dr. Esther. Oke ya. Jadi Ida nama kecilnya beliau. Hai, welcome. Terima kasih banyak untuk mau bergabung di Ladini, memberkati kita semua. Thank you for the opportunity. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Aduh, kita benar-benar antusias sekali tentang belajar tentang kemurahan, karena I think one of the people yang sangat bermurah hati dengan waktu, dengan intelektual, dan pelayanan yang benar-benar berdampak adalah dari Ida. Dan I know but you are such a busy person ya, sangat sibuk gitu. Banyak dari kita di sini juga ingin sekali loh hidup kita tuh bermakna bagi banyak orang, bisa menolong banyak orang. Nah, tapi kita tuh pasti harus tahu bahwa setiap orang dibentuk berbeda-beda ya, Ida ya. Maksudnya kayak ada orang dari kecil udah punya panggilan khusus, tapi ada juga orang masih remaja baru ketemu. Ataupun juga nanti kalau udah menikah, udah punya anak, atau ada juga loh, saya punya teman di usia 65 tahun baru menemukan pelayanan yang dia sukai. Sebelumnya nggak pernah pelayanan. Dia baru menghidupi sesuatu yang dia untuk nantinya. Tapi kita kan nggak pernah melihat kehidupan kita cuma dalam dalam manusia punya kategori ya. Kan Tuhan adalah Tuhan di luar dari waktu gitu. Nah, setiap dari kita pasti berharap sekali untuk bisa mengalami
udah kita benar-benar mengalami kemurahan Tuhan, menyadari kita mengalami kemurahan Tuhan, tapi di waktu bersamaan juga memberikan kemurahan bagi sesama kita. Nah, mulai dari ini semua biasanya dimulai dari mengenal Tuhan Yesus. Itu awal dari panggilan kita untuk bisa menghidupi firman Tuhan. Nah, Ida boleh cerita sedikit nggak uh, latar belakang kehidupan Ida? Kita pengen dengar kayak bertumbuh di mana, orang tuanya seperti apa, kapan kenal Tuhan Yesus. Oke, thank you. Saya sih dari lahir udah KTP-nya udah Kristen ya, soalnya lahir di keluarga Kristen. Cuman waktu itu juga rajin ke sekolah minggu, ke gereja gitu kan. Cuma saya belum mengerti sepenuhnya lah tentang Tuhan Yesus. Sampai suatu hari saya kuliah di Amerika, kemudian datang ke satu gereja ini, gereja Indonesia di sana. Kemudian dalam beberapa waktu saya dengar khotbah, pendetanya bilang bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Baru baru ngeh saya itu ya. Seumur hidup sudah dengar tapi baru ngeh hari. Ya. Nah, sebelum itu ya hidup saya sih juga baik-baik aja sebetulnya ya. Orang tua juga baik, kemudian ya sekolah ya aman-aman aja gitu kan. Cuman saya merasa kosong ya, merasa kosong karena apa? Karena saya pikir hidup ini terus untuk apa ya? Kuliah, habis itu pulang, habis pulang kerja, habis itu kerja pulang bikin PR gitu kan, besoknya kuliah lagi, lalu ngapain lagi kerja lagi, untuk apa? Supaya dapat gelar, habis itu ngapain kerja lagi, habis itu ngapain supaya bisa jalan-jalan, habis itu ngapain mati kali gitu kan, tapi aduh hidup ini bosen amat gitu kan, ngapain gitu kan. Nah, sampai hari itu saya dengar firman Tuhan tentang keselamatan bahwa Yesus itu sudah kasih kita keselamatan ya istilahnya tiket ke surga itu gratis bukan buat kita doang satu orang tapi kita dikasih setumpuk tiket ke surga gratis kita bisa bagi-bagi. Nah sejak itu saya menemukan seolah-olah oh saya itu hidup itu ibu ini untuk membagi tiket gratis ke surga. Nah, jadi sejak itu apa namanya? Ya itulah titik saya kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Ceritanya panjang lagi tuh, masih ada ini, ada itu dan sebagainya. Tapi kira-kira Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saya itu memberi arti hidup buat saya. Itu yang menurut saya paling penting ya. Dan lebih penting juga dari itu ya, yaitu keselamatan. Ya, Tuhan Yesus memberikan keselamatan yang bisa kita bagikan pada orang lain. Ya. Kemudian setelah itu saya sempat ikut summer mission. Summer mission itu mahasiswa-mahasiswa ya diajak keliling ke desa-desa, ke kota-kota di Indonesia. Nah kita ini ya mahasiswa biasa, nggak ngerti teologi, orang kita belajarnya ada yang komputer, ada yang ekonomi, ada yang apa gitu kan. Nah terus diajak ke desa-desa, ada KKR gitu kan. Terus kita lihat hal-hal yang nggak pernah kita lihat ya. Saya tuh lihat orang didoain diem aja gitu kan, doain ketiga diem aja, doain ketiga dia teriak, kemudian dia maju ke depan, dia bilang, saya bisa dengar. Ternyata dia tuh tuli sebelah, nggak bisa dengar, didoain bisa dengar. Terus saya lihat orang tuh kesurupan ya, kesurupan sampai matanya balik-balik. Kita suruh doain, waduh, saya ini siapa doain gitu kan? Tapi apa? Bukan saya sendiri ya, satu tim ya. Tapi kuasa kegelapannya pergi. Waduh, saya pikir ini, waduh ini pasti bukan saya, orang saya juga nggak bisa gitu kan. Saya sendiri kaget suruh doain ya. Terus ada teman saya satu, dia apa? Kita kan tugasnya nyanyi gitu kan, singer, drama. Nah, terus setelah itu pendetanya bilang siapa yang mau didoakan kesembuhan maju ke depan gitu kan? Wah, semua pada maju. Terus ada bapak-bapak ini ada tumor di kepalanya besar gitu kan. Terus teman saya bilang, waduh ini kalau bapak terus tim disuruh doain ya, kita suruh doain dulu. Nah, ya anak-anak sekolahan gitulah masih muda-muda doain semuanya. Terus apa teman saya mikir ini ya didoain katanya KKR kesembuhan. Kalau nggak sembuh gimana? Dia yang doain kan. Waduh, tapi ya udahlah dia pokoknya dia doain, dia balik lagi, kita beres-beres ya, tabel dan sebagainya macam. Terus bapak itu datang ke tempat teman saya, Mas, Mas, saya sembuh. Yang kaget malah teman saya. Jadi apa namanya di dalam apa perjalanan itu ya, saya tuh ngeliat
Tuhan ini serius menyembuhkan ya, serius melepaskan orang ya, serius menolong orang-orang miskin. Saya ke daerah itu di mana orang ke altar itu pakai jeans yang sobek-sobek. Bukan sobek kayak sekarang dijual di mall jeansnya sobek-sobek, tapi beneran sobek. Karena nggak punya jeans lagi. Soalnya udah zaman kapan itu ya, belum model jeans sobek. Jadi saya pikir Tuhan itu benar-benar mau orang ini, semua orang itu selamat, semua orang itu bisa sama-sama jadi surga, sembuh, dilepaskan gitu kan. Wah, this is a good business, saya bilang. Saya habis itu saya bilang sama pendeta saya lah mau jadi hamba Tuhan lah, saya mau pelayanan full time. Nah, terus saya bilang sebelum Tuhan Yesus datang, nanti keburu Tuhan Yesus datang. Terus pendeta saya bilang tenang aja, Tuhan Yesus lama masih datangnya. Kamu sekolah lagi aja dulu. Jadi saya kemudian selesaikan tanggung jawab saya, S1 lulus, kemudian saya diberi scholarship ya untuk kuliah di Fuller. Nah, setelah itu saya melayani ya, mulai melayani full time di situ sampai sekarang. Kira-kira gitulah ceritanya. Wow, wow, dan mengagumkan sih. Maksudnya kayak ini menarik ya, ladies, untuk kita semua dengar bahwa kita harus mengalami pengenalan Tuhan yang secara pribadi. Dari kecil kita mungkin gereja kayak Ida, atau dari kecil udah sekolah minggu, tapi kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan pertobatan itu bukan keturunan. Walaupun orang tua kita Kristen ataupun juga oma opa kita Kristen, kita nggak automatically dapat warisan. Kita bisa dapat warisan pengetahuannya, tapi pengenalan pribadinya harus adalah komitmen kita pribadi. Jadi saya berharap kita semua tempat ini harus mengalami lahir baru, mengalami meminta pertobatan kepada Tuhan, dan mengalami kemurahan Tuhan, dan mengalami lahir baru. Yang saya suka banget tadi ya dari Ida, yang Ida bilang bahwa tanpa sadar kita tuh bisa mengalami kekosongan karena rutinitas. Kita nggak tahu apa tujuan hidup kita, kenapa kita ada di dunia, gitu. Sehingga sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami keselamatan, jaminan keselamatan melalui pertobatan, dan juga menemukan arti hidup yang tadi katakan Ida. Dan setelah itu kita bisa melihat keajaiban Tuhan, kemurahan hati Tuhan gitu. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang serius menyembuhkan, Allah yang merestorasi, Allah yang membawa segala kemurahan dan kebaikan bagi dunia. Nah, Ida, saya penasaran ya. Um, Menurut Ida, apa saja sih kemurahan Tuhan dalam hidupnya Ida? Apa yang kita bisa Hmm. pelajari melalui, kalau kita bilang Allah adalah Allah yang maha pemurah, kemurahannya telah ditaburkan dalam hidup kita semua. Boleh nggak bantu kita untuk bisa mengerti apa ya kemurahannya Tuhan dalam hidup kita atau dalam dunia ini? Yang jelas ya kemurahan Tuhan buat saya itu ya apa? Yang jelas keselamatan ya kan. Kita nggak bisa lah pakai usaha sendiri itu mau selamat itu nggak bakal bisa. Soalnya standarnya Allah itu kudus, manusia padahal tiap hari ya berdosa ya kan, entah pikiran jahat kayak entah apa. Ya sebaik-baiknya kita berusaha, kita harus berusaha sih ya kan, harus berusaha. Tapi pasti ada miss-nya ya kan. Ya nggak bisa lah masuk surga dengan perbuatan kita, kemudian mau ditutup dengan amal, nggak apa-apa. Nah, jadi kemurahan Tuhan yang paling utama itu, Yesus memberikan dirinya untuk saya, supaya saya bisa masuk surga tanpa dihitung baik buruknya, apa nanti ditimbang misalnya baik mana buruk mana, nanti kamu masuk surga atau masuk neraka. Waduh, kalau gitu saya luput ya udah. Ya, tapi kemurahan Tuhan itu karena Tuhan memberikan saya keselamatan. Nomor satu. Nomor dua, kemurahan Tuhan itu karena Tuhan itu kok mau pakai saya itu saya bingung ya. Waktu saya pulang dari Amerika ke gereja saya yang lama di Solo, terus saya bilang, iya saya melayani, lulus sekolah teologi. Mereka kaget, ya, kok bisa? Katanya gitu ya. Yang diharapkan pulang sama apa pelayanan itu buat saya, teman saya satu lagi yang dari Solo ya. Ini kok bisa Tuhan itu pakai saya itu kemurahan. Ya. Sebuah kehormatan bisa melayani Tuhan. Kemurahan Tuhan lagi itu waktu saya banyak mengalami masalah ya di dalam kesehatan ya. Waktu itu hamil anak ketiga, kemudian dokter vonis ini anak cacat 90%, 89% cacat, udahlah di terminasi aja gitu kan. Tapi Tuhan itu
tolong luar biasa ya. Saya sama suami saya ya nggak kuat ya, namanya orang tua, calon orang tua. Ya kita ya nangis, ya berdoa gitu kan. Tapi Tuhan bicara, Tuhan apa namanya melalui suami saya ya, dia bilang kita keep anak ini apapun dia nanti jadinya gitu kan. Wah, saya mengalami apa namanya banyak hal seperti apa harus bed rest berbulan-bulan diranjang ngapa-ngapain aja diranjang nggak bisa berdiri, gerak sedikit udah darahnya keluar. Aduh itu benar-benar bikin saya deg-degan gitu ya. Bahkan orang yang paling deket ya tidur di sebelah saya aja nggak bisa ngerti, nggak bisa merasakan, ya kan? Karena itu bayi ada di tubuh saya, yang darahnya yang keluar-keluar juga dari saya. Jadi ngeri-ngeri gitulah ya. Tapi Tuhan itu melewatkan saya dari semua. Tuhan yang memberi kekuatan waktu saya di masa-masa seperti itu kemurahan Tuhan. Kalau enggak bisa, nggak bakal bisa kuat. Ya. Jadi banyaklah kemurahan Tuhan ini. Kemurahan yang sehari-hari ya punya air bersih aja, saya itu senang sekali. Kadang-kadang ada air mati, kemudian kita mesti minta sama tetangga gitu kan. Jadi air bersih itu luar biasa. Banyak negara nggak punya air bersih. Tapi hal-hal yang kecil-kecil di sekitar kita itu kemurahan. Menurut saya itu. Wow, banyak masih lebih panjang lagi sih list kemurahan Tuhan ya. Selain keselamatan, dipanggil Tuhan untuk bisa melayani, melihat keajaiban penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa ya, ladies, kita tuh seringkali punya banyak pergumulan hidup. Suami kita belum tentu bisa merasakan loh apa kita rasakan. Atau orang tua kita, atau sahabat kita. Kalau kita lagi sendiri, apa kita alamin, kita perlu banget mengetahui bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita punya Tuhan yang tahu bahwa apa artinya kesedihan, ditinggal, dihianati, maupun mengalami sendiri apa artinya menderita. Sampai dia paling menderita di antara setiap manusia yang pernah ada di dunia ini, hanya Tuhan kita yang paling tahu apa artinya penderitaan seutuhnya di kayu salib yang dia bayar mahal untuk menebus kita semua. Jadi ini benar-benar bermakna sekali sih untuk kita menyadari bahwa kemurahan hati Tuhan tuh menyinari hidup kita loh, memenuhi ruang hati kita, kehidupan kita. Dan mungkin kalau kita lupa, tulis apa yang mengubah hidup kita, apa yang kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun setiap kali kita lagi mengalami rasa kayak, hidup ini kok seperti ini, kita bisa melihat kembali apa yang Tuhan telah lakukan di masa lampau dalam hidup kita, dan ia akan membuat lebih baik lagi di masa depan kita. So ini adalah pengharapan bagi kita semua sih, untuk bisa terus-menerus berharap dan hanya berharap kepada Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk bermurah hati. Nah, kita semua pasti punya talenta. Talenta dalam apapun yang Tuhan berikan. Bisa bermasak, suka memasak, bisa juga menciptakan pakaian atau melukis dan sebagainya. Nah, salah satu talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya Ida adalah menjadi penulis. Ida menginspirasi begitu banyak orang dalam tulisan. Dan juga untuk bisa menulis, maksud saya cuma penakut aja. Dari 12 yang lalu, kita udah sering ngobrol di Karawaci. Ini udah bersama saya dari 2009, 2010. Ayo nulis. Penakut, pemberani. Jangan tiru saya ya, penakutnya saya emang kebangetan, tapi akan dalam nama Kan Yesus. penakut, sibuk kali, Sibuk, sibuk, ya sibuk dan belum penakut. prioritas. Iya, tapi for me adalah kemurahan hatinya seorang Ida adalah ilmu yang dia miliki yang begitu banyak, tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi kemurahan hati adalah berbagi kepada sesama apa yang kita miliki yang Tuhan berikan. Kalau kita memang talenta yang masak, ya kita masaklah dengan baik, melukislah dengan indah. Kita seorang makeup artist dan ini orang-orang dengan membuat mereka menjadi lebih percaya diri dan sebagainya. Ataupun apapun talenta kita, gunakan untuk kebaikan sesama. Nah, Ida, one of your salah satu dari talenta yang panjang yang kau miliki adalah menulis. Dan ladies, ini buku terbarunya Ida, saya mau kasih tahu nih tentang pendidikan seks tabu atau perlu. Ini buku terbarunya. Tapi masih ada banyak buku sebelumnya. Ada tentang selingkuh. Saya punya di belakang saya, di library belakang saya. Ada 365 hari of inspiration, set of inspiration, dan 6 buku ya yang kalian bisa miliki. Tapi ini yang terakhir. Nah, kenapa ini penting sekali? Untuk di sini adalah wanita-wanita yang punya anak atau punya cucu atau punya ponakan. Kita semua harus tahu bahwa pendidikan seks itu penting sekali untuk anak-anak kita, apalagi masih kecil. Umur 7-8 tahun sekarang udah terekspos loh. Kalau bukan kita yang mengajarkan kepada mereka,
apa itu seksualitas dan apa itu yang boleh dan tidak boleh pada waktu tertentu, ada anak lain yang akan ngajarin mereka pengajaran yang salah di kelasnya, dengan lagi makan siang, lagi bisa ngomong secuplik dan dua cuplik, atau ditunjukkan video-video yang tidak boleh dilihat oleh mata. Kalau bukan kita yang menabur pengajaran benar, ada orang lain yang akan mengajarkan hal yang salah. Guru terbatas, pengajaran seksualitas pun juga terbatas. Kita sebagai orang tua harus, atau sebagai kakak, atau sebagai tante, harus membantu mereka untuk bisa mengerti dan menjaga dan menghargai kesucian, kekudusan, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh pada waktu tertentu. Nah, saya berharap kita semua bisa mungkin membeli buku ini, di mana nanti buku ini bisa saya bisa kasih linknya juga nanti di Instagram kalau ada teman di Ladini atau di saya punya account. Tapi ada juga tentang selingkuh. Saya berharap kita punya di sini juga mengalami pemulihan dari semoga kita bisa bermurah hati untuk bisa mengampuni suami kita, dan suami juga bisa mengalami kemurahan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan maupun dari kita, dan mengubah hidup mereka. Jadi jangan menyerah begitu saja. Tuhan memulihkan. Itu buku tentang selingkuh ya. Oke, baca. Hopefully kita one day bisa punya tema khusus untuk hal tersebut di kelas Ladini, sehingga kita ataupun kalau orang lain mengalami, kita bisa undang mereka juga untuk belajar bersama. Jadi satu hal yang saya syukuri dari Ida adalah kemurahan hati Ida untuk menuliskan apa yang Tuhan telah ilhamkan dalam pikiran. Nah, kalau kita berbicara tentang talenta, contohnya menulis ini ya. Menurut Ida, kenapa? Kenapa? Apa sih yang membuat Ida mau meluangkan waktu? Kan tadi kan saya seakan nggak punya waktu yang banyak untuk bisa menulis, walaupun kerinduan untuk menjadi penulis. Tapi kemudian hati Ida menuliskan buku, mencetaknya, mengeditnya, ini kan suatu proses yang cukup panjang, dan nggak setiap orang, semua orang suka nulis WhatsApp, nulis caption atau apa, tapi nggak setiap orang bisa menulis dan meluangkan waktu untuk membuat itu menjadi sebuah buku yang menjadi berkat bagi banyak orang. Prosesnya pertama kali terpanggil untuk jadi penulis gimana, dan kenapa mau bermurah hati untuk meluangkan pikiran melalui tulisan untuk kebaikan sesama? Ya, kalau prosesnya bagaimana, itu sebetulnya prosesnya terpaksa. Karena saya ini dulu kan lulusannya IT ya, lulusan IT, kemudian kuliahnya di Fuller ya, teologi. Terus kemudian saya dipindah dari pelayanan yang di Amerika itu dipindah ke headquarters-nya di Jakarta. Kemudian ditaruh di bawah satu pastor ini, yang pimpinannya ya. Dan suatu hari pastor ini bilang, saya mau tulis buku, mesti dibantu juga kan, karena pastor kan banyak kesibukan ya, jadi ada yang research dulu, kemudian bantuin ini dan itu. Terus ya karena saya baru staff yang beberapa gelintir tuh, terus kemudian saya duduk di persis di depan ruang dia, jadi ya udahlah kamu bantu saya nulis gitu kan. Jadi saya bantu pastor saya menulis kan. Tadinya juga nggak bisa, tapi ya nggak apa-apa lah dicoba gitulah ya, nggak ada ruginya coba. Kemudian kalau penulis itu kan biasanya pakai mood gitu kan, lagi mood nulis, nggak mood nulis gitu kan. Saya bilang ya, tanya bisa nggak kamu nulis gitu. Saya bilang ya saya usahakan. Terus dijawab gini, kamu kan bukan pengusaha. Maksudnya apa? Maksudnya ya mau nggak mau harus bisa. Oke lah, siap saya bilang gitu ya. Terus dikasih target 1 hari 5 halaman ya. Ya nulis nggak pakai mood, itu harus memang duduk mikir baca gitu ya. Nah, lama-lama ya jadi hobi. Kemudian apa namanya, waktu saya berhenti dari kantor ya, karena anak-anak masih kecil, jadi saya mesti berhenti dulu, langsung anak-anak dulu. Saya pikir nganggur ngapain gitu kan, ya sudahlah nulis nulis artikel-artikel kecil gitu kan, saya bagikan di BBM, dulu masih BBM ya, terus di WA, kemudian di Instagram. Jadi kerinduan saya itu supaya orang itu nggak perlu sulit-sulit lah bikin macam-macam kesalahan yang nggak perlu. Karena apa? Karena sebetulnya Alkitab itu sudah tulis ya, apa namanya, ada cara hidup itu yang lengkap itu sudah ada di situ. Ya. Nah, orang itu kadang kalau nggak ngerti, dia buat keputusan yang keliru, yang menyusahkan diri sendiri, ya kan?
Nah, karena itu saya tuh kepingin nulis supaya apa? Supaya eh, eh, orang-orang itu punya value yang tepat, ya. Kalau suruh milih itu dia tahu, oh value-nya begini, saya milih yang mana, kan? Bisa memahami apa yang terjadi dalam hidupnya juga, kan? Gak semua punya hidup yang mudah, ada yang kehidupan yang sulit, ya. Bagaimana menerima kehidupan yang ya seperti itu loh. Jadi saya sendiri belajar, ya, setiap kali saya baca Alkitab dapat ide gitu, kan. Kemudian saya mau tulis, ya kira-kira seperti itulah, awalnya terpaksa tapi ternyata menyenangkan juga. Wow, ini artinya untuk ladies tempat ini maupun yang dengarkan nanti di online harus belajar untuk kadang-kadang talenta kita keluar karena terpaksa. Ya, mungkin terpaksa karena lagi bosen, lagi masa menunggu, atau terpaksa karena ada yang minta tolong, atau terpaksa karena ada alat-alatnya di sekitar kita, kita gunakan. Tapi lama-lama jadi hobi. Jadi mungkin awalnya ladies di tempat ini semuanya bisa aja talenta kalian keluar karena terpaksa, tapi akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak cerita sukses kayak gitu ya. Karena lagi sakit, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja di rumah, bikin bikin ramuan, akhirnya menjadi kosmetik terkenal di Indonesia. Atau karena lagi mengalami pergumulan disuruh sama orang tua nolongin ini, akhirnya bikin sistematik yang baik untuk toko orang tua. Banyak sekali talenta bisa muncul dalam hidup kita karena terpaksa, tapi lama-lama itu menjadi panggilan. Untuk saya juga sama, modeling juga sama. Gue tuh dulu jadi model waktu usia remaja, itu karena terpaksa. Mama yang maksakan, tapi akhirnya jadi suka karena banyak sekali pengalaman berharga melalui talenta tersebut. Jadi ladies, jangan merasa bahwa kita nggak punya talenta, kita bisa bermurah hati melalui talenta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalaupun talentanya belum terlihat, lakukanlah. Paksakan diri kita. Nah, tadi Ida cerita bahwa dia 5 halaman setiap hari. Dari yang nggak suka, harus baca buku, cari informasi, cari inspirasi, cari tujuannya apa penulisan ini, sampai akhirnya jadikan itu sebuah kebiasaan yang baik dan menjadi hobi. Sekarang setiap hari, kalau Anda nanti follow ya Instagramnya beliau, ada banyak renungan-renungan setiap harinya di setiap fotonya, ada foto dan renungan di bawahnya bagus-bagus banget. Saya tuh sangat diberkati dan saya harap Anda semua juga bisa diberkati dengan tulisan tersebut. Oke, nah sekarang berbicara tentang kemurahan hati. Kan tadi melalui talenta. Tapi juga kemurahan hati juga kita menerima pengampunan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Tapi salah satu bukunya Ida ya, kalau boleh sedikit aja menceritakan kepada kita semua. Um, The past 3 tahun terakhir ini, saya mendengarkan begitu banyak kisah perceraian. Karena pandemik, setiap orang akhirnya bertemu muka setiap harinya dengan suami mereka. Kalau dulu masih kerja, hanya malam hari ketemu, atau weekend. Masih ada ruang sendiri. Saat mereka bertemu untuk jangka panjang selama setahun penuh atau lebih dari setahun penuh, dia lagi, ruangnya cuma satu meja, ruang tamu, ruang tidur gitu ya. Sampai akhirnya pasti ada banyak berantemnya dan sebagainya, dan banyak orang memutuskan untuk menghentikan pernikahan mereka dengan bercerai, atau karena mereka menemukan bahwa suami mereka atau mereka sendiri selingkuh dan ketahuan di masa privasinya tidak ada karena ketahuan mungkin lagi di teks atau apa dan sebagainya, kebaca dan sebagainya. Boleh nggak kasih satu like, kan kita pasti semoga semuanya mau beli bukunya, kita akan coba mungkin bikin book reading bersama atau kita bikin seminar tentang topik ini gitu. Uh, Yaitu gimana caranya kita bisa bermurah hati saat menghadapi perselingkuhan dalam pernikahan kita, dan apa sih sebenarnya langkah yang benar, mungkin panjangnya akan kita baca di buku, tapi boleh mungkin highlight 3 hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, bermurah hati, kemurahan dari Tuhan, kita pun juga bisa memberikan kepada sesama kita, yaitu terutama setengah jiwa kita itu suami kita. Boleh nggak, Ida, highlight sedikit aja apa yang kita bisa pelajarin sehingga kita semua bisa tertarik dengan topik ini dan apa yang kita bisa pelajarin secara singkat. Iya. Jadi apa namanya, kemurahan itu ditunjukkan dengan pengampunan, ya, seperti yang Tracy tadi bilang. Jadi eh, sadari bahwa kita sendiri itu nggak sempurna, ya kan? Kesalahan kita kalau Tuhan hitung-hitungan tuh kita nggak bakal lolos deh. Tuhan, ketika Tuhan mengampuni kita sebegitu besar, bisa nggak sih kita memberikan pengampunan kepada
sesama, termasuk orang yang bersalah sangat besar istilahnya ya kepada kita. Ya. Nah, jadi memang selingkuh itu pada intinya penyembuhannya melalui pengakuan. Nah, kemudian yang apa namanya yang perlu dipikirkan juga bahwa perselingkuhan itu biasanya terjadi karena ada sesuatu yang dirasa kurang ya di salah satu pihak, nggak ada kebutuhan yang nggak dipenuhi ya. Entah itu kebutuhan yang nggak dipenuhi pasangannya atau kebutuhan yang nggak dipenuhi karena dia punya masa lalu yang belum sembuh ya. Ada apa namanya ada masalah lah di dalam dirinya. Nah, jadi istilahnya ada sesuatu yang sakit, entah sakit itu di dalam dirinya atau kekurangan di dalam hubungannya, yang sebetulnya uh, kalau di misalnya mereka berdua bersedia dibangun ke konselor, ya mereka bisa mendapatkan pernikahan yang lebih indah, ya. Istilahnya menikah yang baru, pernikahan yang baru dengan orang yang sama, ya kan? Jadi perselingkuhan itu nggak harus membawa kepada perceraian, ya. Tapi perselingkuhan bisa membawa uh, kita kepada sebuah hubungan yang lebih baik, ya. Dan yang penting juga bahwa perselingkuhan itu bukan solusi. Orang pikir ya selesailah saya selingkuh, dia selingkuh saya selesaikan, kita baik-baik dah saja. Tapi itu bukan solusi. Karena apa? Karena kalau ada anak terutama, terus gimana anaknya, ya kan? Karena itu nanti anak besar dia pikir, oh kalau ada masalah sama pasangan saya, penyelesaiannya cerai aja. Itu penyelesaian yang mama papa saya lakukan. Itu kan? Nah, jadi bukan hal yang baik. Perceraian itu bisa menjadi memicu hal-hal yang lain ya. Urusan anak, nanti urusan di dalam diri, kekecewaan dan sebagainya. Nggak gampang memang, nggak gampang mengampuni, memberikan kemurahan ya, apalagi kalau sudah bersalah ya. Tetapi di dalam Tuhan itu kita bisa mendapatkan kekuatan untuk mengasihi karena kita pernah dikasihi sama Tuhan, kekuatan untuk mengampuni karena kita pernah diampuni oleh. Kalau pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Ya. Nah, saya di dalam buku ini buku bukan karena apa namanya penelitian-penelitian doang, tapi saya ngobrol sama orang-orang yang pernah diselingkuhi. Termasuk sama satu bapak ini diselingkuhin istrinya. Waduh, kalau bapak yang kerja, istrinya cuma nebeng, diselingkuhin, wah ya kalau orang yang itu bilang, udahlah ngapain dicari lagi gitu kan. Bapak ini juga diomongin sama teman-temannya, kamu bodoh bener sih, kenapa nggak cari yang lebih muda, lebih baik, orang istrimu itu yang selingkuh dia, gitu kan? Tapi bapak ini enggak loh, bertahan, bertahan. Sampai dia itu, ini istrinya udah tinggal sama cowoknya tuh, ya, tinggal di sana, tapi dia tuh tetap berdoa, sampai doa keliling rumahnya cowoknya, ditinggalin cowoknya sama istrinya itu. Wah, dia tuh bener-bener tangguh. Terus apa namanya saya tanya, Bapak kok mau sih nungguin? Ya, biasanya kan orang tinggal aja lah orang yang salah dia, ya kan? Terus Bapak ini bilang gini, itu namanya cinta tapi pakai kalkulator, hitung-hitung, untung mana, untung saya dapat nggak kembaliannya seberapa gitu kan? Tapi Tuhan itu nggak ngitung cinta kepada kita itu pakai kalkulator, ya kan? Tuhan tuh mencintai kita bahkan waktu kita berdosa saja Tuhan mencintai. Tuhan memberikan kemurahan bahkan waktu kita bandel, nggak ikut dia, nggak peduli sama Tuhan, Tuhan kasih kemurahan. Ya kan? Terus dia bilang, kalau hidup saya ini ya, dia bilang gitu, kalau hidup saya itu memang Tuhan berikan supaya saya bisa menyembuhkan istri saya, ya kan? Maka hidup saya ini udah I'm satisfied, saya puas lah. Walaupun istri saya nggak kembali pun, atau dia masih cinta orang lain pun, nggak masalah. Kalau memang Tuhan berikan tugas saya di dalam hidup ini untuk menyembuhkan istri. Ya. Istrinya memang punya banyak luka-luka di masa lalu ya, yang menyebabkan, memicu. Bukan berarti membenarkan, tetapi itu bisa menjadi pemicu. Jadi kemurahan Tuhan itu nggak pakai kalkulator. Seperti itu juga kita perlu belajar memberikan kemurahan pada orang lain tanpa dihitung-hitung pakai kalkulator. Ya. Kira-kira begitu. Wow, saya suka banget dengan kalimat ini. Pernikahan yang baru dengan orang yang sama. Ini kalimat yang sangat powerful, ladies, di mana kita harus belajar bahwa
Suami kita adalah pasangan hidup yang Tuhan telah tentukan. Kita memilih, tapi dialah jodoh kita, dialah soulmate-nya kita. Artinya, semoga kita semua mengalami yang udah menikah, semoga kita semua mengalami pernikahan yang baru dengan orang yang sama, dengan mengaplikasikan apa kita telah terima dari Tuhan kepada suami kita semuanya yang udah menikah. Yang belum, Anda bisa mengaplikasikan dengan mencintai Tuhan dan diri Anda dengan cara yang sehat. Oke, I'm so blessed by this ya, sangat memberkati bahwa maaf, perselingkuhan itu bisa terjadi kepada siapa aja. Mungkin karena faktor trauma masa lalu, ada belum yang selesai, atau rasa tidak cukup pada sesuatu. Jadi jangan menyerah dengan mudah, karena Tuhan mau kita mengalami pemulihan, dan saya berdoa. Tapi ada case tertentu nggak? Tadi saya dengar ya dengan pria tersebut tuh kayak Hosea sama Gomer ya. Di Hmm. Alkitab itu kisah seorang nabi Tuhan yang dipanggil untuk mencintai istri yang nakal, yang istri yang sundal gitu ya, yang pergi kemana-mana gitu, dan dia harus bayar balik istrinya untuk kembali kepada dia. Itu simbol dari bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan yang setia, yang terus-menerus membayar kita untuk kembali kepada kasih Allah. Jadi jangan menjadi orang tidak setia, karena contoh bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus adalah kita menjadi orang yang setia, setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan hidup kita, setia juga kepada pasangan, maupun setia kepada kepada menjaga keluarga kita untuk mereka setia dalam Tuhan. Jadi semua kesetiaan adalah bagian dari kehidupan kita. Nanti kita akan bahas lagi pada tema terakhir ya, apa ya, beberapa minggu ke depan. Tapi waktu kita sih tinggal dikit lagi ya. Cuman ini sepertinya kayaknya kalau ada yang punya pertanyaan silakan tulis. Anda yang mau beli buku silakan beli di Tokopedia, ada linknya. Dan dengan harapan kita semua bisa diperlengkapi untuk memperlengkapi sesama kita. Jadi mungkin bukan kita yang punya kasusnya, tapi kita juga bisa menjadi pendengar yang baik dan juga pendengar yang bijaksana. Tapi menurut saya bisa nggak dibilang seperti ini, Ida? Sampai kalau ada mau punya pertanyaan, silakan tulis. Bisa nggak dibilang bahwa teman saya bilang, seorang pendeta bilang, saya nggak akan setuju dengan perceraian kecuali dia bilang, kalau ada kejahatan fisik yang mencoba untuk menghilangkan nyawa sang istri atau sang suami dengan dipukul, dicekek, dan sebagainya, itu suatu kriminalitas yang berbahaya. Itu mungkin memang harus, kalau dokter dan obat-obat dengan ahli tidak bisa menanganinya kembali, dan orang tersebut tidak mau diubahkan, itu bisa berbahaya untuk sang istri atau sang suami, sehingga mau nggak mau ya harus mundur dari pernikahan, karena itu berbahaya secara fisik. Gitu. Uh, Banyak kasus yang kayak kita lihat ada banyak istri dibunuh atau suami dibunuh oleh pasangan hidup mereka gitu. Jadi kata teman saya perceraian itu kalau selagi bisa dipertahankan, please pertahankan. Tapi kalau udah berbahaya dengan nyawa terutama, dan kita menikah dengan psikopat yang menyiksa dan memukul dan tidak, dan panas mata dan panas kepala, itu ada satu gereja masih bisa mengizinkan, kata teman saya pendeta. What do you think of that? Kalau saya lewat pernikahan, tiap pernikahan beda ya. Yang penting memang nggak boleh ada kekerasan di mana kekerasan itu nggak bisa diterima. Ya. Jadi perlu asertif mengatakan bahwa nggak boleh, kamu nggak boleh begini dengan saya. Ya kan? Kemudian kalau sudah hampir mengancam nyawa, ya memang perlu pisah rumah ya. Jangan sampai kehilangan nyawa itu nggak boleh sama sekali. Ya. Nah, di dalam pisah rumah ini tentunya pisah tempat ya. Untuk keselamatan ya, bukan untuk pisah rumah sebentar untuk merenung. Itu kan ada yang bilang, oh kalau lagi konflik ya pisah rumah sebentar untuk merenung. Oh nanti malah nggak bersatu lagi. Tapi ini karena ancamannya adalah nyawa. Jadi di dalam masa itu perlu dua-dua di konseling dan perlu bicara. Dan saya nggak bisa menghakimi ini harus atau enggak, tergantung setiap pernikahan. Dan biasanya yang saya lihat, ini dari cerita di buku itu ya, ada teman dan teman saya dia ini. Uh, Ketika seorang suami selingkuh, kita bicara suami karena ceritanya dia ya. Karena ketika suami itu biasanya itu selalu disertai KDRT. Karena apa? Karena dia merasa bersalah, dan perasaan bersalah itu diungkapkan dengan kekerasan. Ya kan? Jadi KDRT-nya itu bukan karena dia kejam, tapi karena dia itu nggak tahu juga kenapa ya. Tapi biasanya kalau dilihat kasus perselingkuhan biasanya ada dengan kekerasan. Ya. Nah, teman saya ini
tetap bertahan ya. Dia nggak tahu gimana caranya, tapi dia tetap berdoa, dia minta pendampingan pendeta setiap hari dia berdoa ya. Ceritanya nggak gampang, dia bilang dia pernah mau bunuh diri juga karena begitu ruwet ya situasinya, termasuk ada guna-guna wah segala macam deh. Terus saya tanya, kamu ya, ini setelah dua-dua rukun kembali, kemudian mereka melayani, ya saya tanya, kok kamu dulu nggak cerai, kenapa? Saya tanya di depan suaminya itu. Terus dia bilang gini, saya itu udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah hidup dari Tuhan gitu ya. Kalau misalnya saya berhenti, menyerah nih ya, tiba-tiba 5 menit kemudian itu sebetulnya doa saya udah dijawab. Wah, saya bisa sayang sekali, saya percuma semua yang saya usahakan, gitu kan. Jadi apa namanya, intinya apa sih? Intinya jangan menyerah, jangan menyerah. Satu orang bersama Tuhan itu udah kuat banget. Ya. Yang penting kita ikut Tuhan lah, ikut Tuhan, cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan bisa memulihkan. Kalaupun ya, kalaupun suami itu nggak kembali, tapi paling tidak kita udah menjadi saksi bahwa ternyata di dunia ini ada cinta yang nggak pakai kalkulasi, cinta yang menggambarkan cintanya Tuhan, ya, tanpa syarat. Kok dia udah selingkuh dibiarin aja, misalnya nggak dibiarin sih, tapi ya memang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa kembali ya. Tapi kita menyatakan pada dunia ada cinta yang tanpa syarat. Kita menjadi, kalau ke mall itu ada window display ya, window display-nya Tuhan di mana oh, ternyata ada ya cinta dari Tuhan yang kira-kira seperti itu. Wow. Iya, saya suka banget itu kalau kita boleh aplikasikannya, ladies, kita ajarkan juga suami-suami kita, anak kita, cinta tanpa kalkulator. Ini sangat powerful sekali sih. Eh, dan Alkitab juga pasti ada pendidikan Alkitab bagaimana pendapat Alkitab tentang perceraian. Yesus bilang bahwa it's never supposed to be this way. Tidak pernah seharusnya seperti ini. Perceraian itu ada karena permintaan manusia. Padahal apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ada ayatnya. Tapi karena kebebalan hati manusia, kita gampang menyerah, tidak menunggu jawaban dari doa, kita akhirnya pun mengalami perceraian. Saya punya teman yang regret juga, menyesal. Karena dia berdoa untuk suaminya cukup lama, akhirnya dia gara-gara salah pergaulan ya, salah teman-temannya, teman-teman yang baru, teman-teman gerejanya bilang, jangan, doakan terus, kasihilah dia terus, kamu sayangilah dia terus, hormati dia, pokoknya jadilah istri yang dari Tuhan untuk dia. Nanti dia akan sadar kok gitu. Kamu doakan terus pas lagi tidur, kamu tumpang tangan, kamu doakan, kamu hormati dia. Jangan jangan bongkar kejahatan dia di depan anak-anak. Udah biar aja gitu. Itu udah bagus banget advice-nya. Tiba-tiba teman-teman yang baru, teman-teman arisan yang baru, itu bilang, ah jangan, kamu kan masih cantik, masih baru, masih muda, banyak yang naksir, udah deh, lepaskan aja. Dia akhirnya cerai. Setahun kemudian suami bertobat, suaminya akhirnya hidup kudus dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, mulai pelayanan dan sebagainya. Dia nyesel banget karena dia udah minta cerai, dan akhirnya suaminya ya menikah lagi karena mereka udah punya anak dan sebagainya. Dan dia bilang, aduh, cuman setahun kemudian loh. Saya tuh terlalu cepat menyerah. Setahun itu jawaban dari puluhan tahun, dari tahunan doa. Karena saya give up, setahun kemudian dia berubah. Aduh, kayak tadi yang Ida bilang benar banget. Itu teman saya alami. Dan dia menyesal banget. Nah, ini salah pergaulan. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik maupun pemikiran yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita salah pergaulan. Oke, ini ada pertanyaan mungkin mau murah hati, mengampuni teman yang salah tapi tidak pernah minta maaf. Sekarang kami diam-diaman. Oke, selalu aku yang meminta maaf meskipun usia jadi lebih tua. Oke, nah iya benar juga ya, kita dalam pertemanan. Nah ini bukan cuma masalah pernikahan ya, masalah pertemanan pun bisa terjadi. Kita dipanggil Tuhan untuk bermurah hati, untuk mengampuni. Tapi juga karena kita menerima pengampunan dari Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah sekarang gimana caranya kita mengaplikasikan dalam pertemanan kita? Apakah kita harus selalu yang mulai untuk minta maaf, walaupun kita nggak salah? Apakah kita, walaupun orang tersebut selalu bikin hal yang sama, apa kita harus terus-menerus melakukan hal yang sama, itu minta maaf, padahal kita nggak salah gitu. Ini menarik sekali sih. Ya gimana ya, kemurahan hati kita dalam mengampuni sesama kita, terutama teman terdekat kita, itu seperti apa sih sebenarnya aplikasinya, agar tidak disalahgunakan dan maka terus-menerus bikin kesalahan yang sama. Apakah juga dalam pertemanan kita cinta tanpa kalkulator? Iya, iya. Jadi
Wah, ini pertanyaan yang gampang dijawab, sulit dilakukan, ya kan? Nah, kalau apa namanya memaafkan itu pertama kita harus tahu dulu memaafkan itu apa dan memaafkan itu bukan apa gitu kan. Memaafkan itu pertama bukan perasaan, ya. Karena perasaan bisa naik, bisa turun ya kan. Wah, kalau saya masih jengkel, saya nggak bisa memaafkan, nah itu nanti malah nggak sembuh-sembuh tuh. Jadi memaafkan adalah sebuah keputusan untuk tidak mengungkit-ungkit dan menggunakan hal itu untuk menjatuhkan orang tersebut ya. Jadi memaafkan itu adalah keputusan kita ya, bukan perasaan kita. Kita bisa memutuskan untuk memaafkan walaupun perasaan masih sakit dan jengkel. Ya, Tuhan, Tuhan aku maafkan orang. Nanti keingat lagi masih jengkel, Tuhan saya maafkan. Ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk saya. Ya, kalau kita memendam kematian itu apa kepahitan itu seperti uh, apa namanya apa seperti minum racun mengharapkan orang lain yang mati tetapi racunnya sebetulnya kita yang minum ya hati kita ini masih sakit hati lah semua masih dendam lah apa yang negatif-negatif di dalam hidup kita ya kan jadi mengampuni itu melepaskan supaya apa supaya kita nggak diikat sama segala macam yang buruk-buruk itu kita bisa hidup bebas. Jadi mengampuni itu buat kita, bukan buat dia. Kan? Mereka juga nggak bakal minta maaf. Mereka pikir mereka paling benar sedunia, ya kan? Ya ada orang yang seperti itu. Nah kalau memang kita nggak bersalah sama mereka ya nggak usah minta maaf, ya kan? Nah, ya biarin aja hidup biasa aja. Yang penting di dalam hati saya ini nggak ada menyimpan ke dendam atau kepahitan atau kemarahan untuk orang tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Dan mengampuni itu adalah apa namanya sebuah hal yang ilahi, bukan manusiawi. Ya, kalau manusiawi itu balas dendam itu manusiawi. Tapi mengampuni itu ilahi. Karena itu sulit mengampuni kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan ya. Karena kasih yang besar, pengampunan yang besar, kemurahan yang besar itu hanya dari Tuhan. Saya rasa begitu. Iya, wow, powerful banget. Tidak mengungkit dan menjatuhkan orang, dan juga memaafkan itu adalah untuk kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita. Dan mengampuni itu adalah ilahi. Kita pasti akan bisa mengampuni saat kita menerima pengampunan dari Tuhan. Em, ini benar sih, maksudnya kayak kita harus aplikasikan. Mungkin sakit, kita semua pasti pernah mengalami harus mengampuni dan sebagainya. Mengampuni orang yang merugikan kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dan sebagainya. Tapi kalau kita ya udah lega, kita yang damai sejahtera, kita yang tidak ada ketakutan, kita tidak ada lagi beban berat dari kebencian. Benci itu pahit, benci itu bau, benci itu jijik. Percaya deh, kalau kita menyimpan kebencian dalam hati kita, itu akan mengubah muka kita, mengubah hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan lama-lama perilaku kita pun jadi bau dan kotor dan jijik karena hati kita penuh dengan kebencian. Nah, gimana caranya untuk memurnikan hati kita? Yaitu melalui pengampunan. Yang tadi Ida katakan sangat powerful, yaitu mengampuni itu adalah ilahi, yaitu itu panggilan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima pengampunan, bisa mengampuni pasti. Yang tadi Ida bilang bahwa jangan sampai kita di saat kita lagi sakit, kita pun menyakiti orang lain atau menyakiti dia yang bersalah kepada kita ataupun menjatuhkan dia, membuat dia malu secara umum. Orang Kristen tidak perlu memperpanjang. Kita boleh berhati-hati. Kita bilang, jangan hati-hati sama dia ya. Dia suka pinjam uang dan nggak pernah balikin. Boleh. Tapi tidak menjejaring diri kepada semua orang yang nggak perlu. Dan kita harus belajar untuk bisa memaafkan, mengampuni. Ini bagian dari perjalanan rohani kita. Ini bagian dari perjalanan ilahi kita. Yaitu kita pasti dipanggil untuk mengampuni. Kita semua pasti pernah disakiti. Kita harus belajar menerima pengampunan dan mengampuni sesama kita. Apapun alasannya. Ada yang bilang tentang uang ya. Saya pernah ditipu oleh seorang hampir 200 juta. Saya sangat sedih karena itu uang cukup banyak dan rencana mau beli mobil itu, tapi akhirnya diambil sama orang. Dan ada yang teman saya bilang, saya bisa ketemu dia, tapi saya siksa ya, karena saya nggak suka orang kayak gini. Saya siksa nggak apa ya, tapi uang kan balik, tapi saya siksa. Pas dia dengar kata dia akan siksa teman saya, orang itu, saya pikir jangan deh, jangan disiksa deh. Ya udah biar aja deh, don't worry, nggak usah. Saya nggak mau ngasih informasi lebih tentang orang tersebut. Saya bilang, Tuhan, um, it's your money yang kau berikan kepada saya, diambil sama orang. Tapi ya udah terserah Tuhan deh apa yang terbaik. Tiba-tiba saya ketemu ayat. Ini saya baru baru Kristen baru aja. Just become a Christian baru berapa bulan gitu.
Ayatnya adalah Tuhan akan membalikan kembali apa yang diambil. Ayatnya kurang lebihnya persis kayak gini, temanya gini. Apa yang belalang ambil daripadamu, God will give back what the locust has eaten. Jadi apa yang dicuri darimu akan dibalikan oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan it's true. Belum setahun uang itu balik. Dengan cara kerja, tapi banyak aja rezeki datang. Terus saya pikir, wah, terima kasih Tuhan, tangan saya nggak kotor. Mulut saya nggak kotor dengan mengiyakan orang untuk menyiksa orang untuk mengambil uang saya kembali. Praise be to God. Jadi Tuhan bisa merestorasi ya ekonomi kita. Jadi nggak harus, mungkin itu berat. Makanya itu kalau pinjemin uang ke orang, saya pribadi adalah gini, saya pinjemin uang ke orang, angka yang kalau hilang pun saya nggak akan sakit hati. Jadi orang minta berapa gede, saya nggak bisa segitu, nggak. Saya kecil aja, saya yang bisa bantu sekian ya. Tapi saya akan bantu gitu kalau saya bisa bantu. Jadi itu prinsip yang mungkin saya pelajari dari orang lain juga gitu. Jadi pokoknya poinnya adalah aplikasikanlah apa kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bermurah hati, kita pun bermurah hati. Tuhan maha pemberi, kita pun maha pemberi. Eh, sema- hukum hukum keuangan surgawi itu beda dengan dunia. Semakin kita memberi, semakin kita menerima loh di surga. Kalau dunia kan, oh nggak boleh dong, kita harus hemat, hemat, hemat gitu. Orang yang hemat, yang pelit malah nggak dapat apa-apa, karena berkat itu dari Tuhan gitu. Jadi coba untuk melihat semua yang ada di dunia ini adalah sementara, tapi jiwa roh kita itu adalah keabadian. Jadi jangan sampai kita kotori keabadian dengan yang sementara ini gitu. So hopefully we can actually apply it ya, karena tadi ide ajaran kepada kita adalah mengampuni adalah ilahi. Oke, ada pertanyaan yang sangat sangat deep banget ya. Mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke penutupan tentang kemurahan hati. Ini tentang perselingkuhan lagi ya. Maksudnya kayak ini ada seseorang istri yang mau bercerai dari suaminya karena suaminya ketahuan gay, actively gay, dan dia sangat jijik untuk disentuh oleh suaminya. Dan in this kind of case kan it's very special case ya kan, tadi kita ngomong tentang dipukul atau ada affair. Kalau ini kan orientasi seksual yang berbeda, tapi memilih untuk menikah untuk camouflage gitu, tapi padahal dia actively sexually dengan pria lain gitu. Nah, secara dari sisi ya sebagai seorang istri yang jijik dengan hal tersebut, itu apakah bisa mengalami pernikahan yang baru dengan orang yang sama? Apakah itu harus diaplikasikan dengan cinta tanpa kalkulator, atau kalau berhubungan dengan kesehatan, terutama someone who's actively gay gini dan istri yang jijik kepada perilaku seksualnya ini, apa ya solusinya ya? How can bagaimana cara dia bisa bermurah hati sedangkan dia mengalami rasa jijik dan sangat dihianati oleh seksualitas orientasinya suaminya? Iya, nggak ada jawaban mudah ya kalau seperti ini ya. Apalagi itu sudah melibatkan perasaan yang sangat dalam, kepercayaan yang dikhianati dan sebagainya, apalagi merasa jijik dan sebagainya. Tetapi hidup kita itu sebetulnya ya, kalau kita buat keputusan, itu keputusan tidak didasarkan oleh lingkungan kita, gimana sih, apa sih dia, bagaimana saya, tapi didasarkan firman Tuhan gitu kan. Firman Tuhan apa? Kasihilah musuhmu, kira-kira ya salah satu. Ampunilah, ya, berbuatlah baik. Ya. Nah, musuh aja suruh dikasih, diampuni. Apalagi orang ini ya, yang satu rumah sama saya ini. Gitu kan. Ya musuh ya, ya termasuk dalam kategori musuh, iya. Tapi ya termasuk dalam kategori mengampuni dan juga. Gitu kan. Jadi apa namanya kemudian eh, ada ayat juga bahwa Tuhan membenci dosa, gitu kan. Nah itu kalau sudah bicara teologi tentang yang di Matius, di kitab Matius tentang boleh bercerai kalau selingkuh, nah itu tuh ada sejarahnya sebetulnya. Kenapa ditulis begitu? Karena itu kitab untuk orang Yahudi, gitu kan. Nggak ada di kitab-kitab lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada, cuma Matius doang. Karena Matius itu kitab untuk orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu ada kebiasaan menikah itu, bertunangan udah dianggap menikah. Karena itu Yusuf sama Maria dianggap menikah kan. Terus Yusuf menceraikan Maria walaupun belum tidur sama Maria. Jadi yang dibilang bahwa boleh bercerai oleh perselingkuhan itu di dalam tahap ini loh, di dalam tahap kalau mau menikah tapi belum jadi satu rumah, belum jadi suami istri gitu ya. Karena itu budaya. Jadi uh, saya lihat itu juga sejajar dengan firman Tuhan yang lain, yaitu mengampuni musuh, ya kan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik orang berjahat kepada kamu. Jadi menurut saya sih percaya memang sebaiknya perintah Tuhan itu bukan sebaiknya ya, bahwa perintah Tuhan itu tidak bercerai ya.
bukan cara saya menerjemahkan kitab Matius itu, menurut saya itu adalah budaya Yahudi karena itu dibicarakan dalam konteks itu. Ya. Nah, kemudian kalau bagaimana, jadi keputusan tidak tergantung pada orang ini gay atau gimana, saya jijik apa enggak itu, tapi karena saya udah menikah di bawah janji bersama Tuhan gitu kan. Jadi janji saya itu bukan sama dia tapi sama Tuhan. Nah, itulah yang saya akan pegang seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan kejijikan? Ya memang susah, ya memang susah. Ya minta sekali lagi ya bisa harus minta sama Tuhan ya. Bisa nggak suaminya kembali? Ya kita nggak bisa ngatur orang gitu kan. Bisa nggak kita jamin suami saya kembali dari perselingkuhan? Ya saya nggak bisa jamin, kita nggak bisa. Tapi suami kembali atau enggak itu bukan faktor untuk kita hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan untuk kita sendiri, ya kan? Itu faktor di luar kehidupan kita bersama Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada unsur satu lagi yang penting yaitu unsur tanggung jawab pribadi. Maksudnya begini, kalau saya bilang tanggung jawab saya serahkan sama orang itu, ya, gara-gara dia B, saya nggak bisa bahagia, gitu kan? Nah, kalau dia bertobat, baru saya bisa bahagia. Misalnya seperti itu ya, gara-gara dia selingkuh, saya nggak bisa bahagia, saya stres. Nah, berarti kita ngomong kalau dia nggak berubah, stres saya ini nggak bisa berubah, gitu kan? Lama-lama depresi, lama-lama masuk rumah sakit jiwa. Ya. Tapi kalau kita bilang kita ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri ya, bukan gara-gara dia lah. Dia memang keliru, dia 100% salah ya silakan lah ya. Ya, tapi ada tanggung jawab saya. Mungkin kesalahan saya 10%, oke, tapi tetap saya ambil tanggung jawab dalam hubungan ini. Dan saya ambil tanggung jawab saya bahwa saya bertanggung jawab untuk hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Gitu kan? Kembali nggak kembali urusan dia sama Tuhan lah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga ini pertanyaan yang baik ini, bagaimana caranya melupakan orang yang menyakiti kita? Nah, lupa itu bukan amnesia, ya. Manusia akan selalu mengingat karena kita punya otak ya, rekaman. Tapi lupa itu maksudnya kalau kita mengingat hal itu lagi, udah nggak ada sakit hati. Nah, itu namanya melupa. Tuhan nggak nuntut kita lupa blank kayak orang amnesia nggak. Tapi ketika kita terlintas, nggak ada sakit hati lah. Kita udah mengampuni. Kira-kira seperti itu. Wow, ini powerful. Pengampunan adalah mengingat tanpa sakit hati. Jadi pengampunan tidak melupakan, tapi mengingat tanpa sakit hati. Jadi itulah ciri-ciri pengampunan yang sehat ya. Jadi kita nggak boleh, saya mengampuni, tapi nggak mau lihat orang lagi, nggak mau ketemu orangnya. Itu berarti belum mengampuni. Karena mengampuni, katanya Ida, adalah mengingat tanpa sakit hati. So remember that ladies, kita harus mengaplikasikannya dalam apapun bentuknya. Jangan sampai hal duniawi menghancurkan apa yang Tuhan bangun dalam surga hati kita. Jadi jangan kompromi dengan kebencian. Kita akan diizinkan oleh Tuhan untuk bisa bermurah hati mengampuni karena Tuhan telah bermurah hati mengampuni kita. Oke, sekarang last word. Ida boleh nggak bless us dengan apa yang Ida bisa berikan kepada kita, kalimat terakhir tentang kemurahan hati yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tentang kemurahan hati ya, salah satu respon kita yang paling penting Tuhan itu sudah kasih kita kemurahan begitu besarnya ya. Selamatan lah, damai sejahtera lah, semuanya yang orang itu nggak bisa beli, mau bayar 1 M ke toko beli damai, nggak ada. Ya, cuma ada Yesus sudah kasih damai. Jadi bagaimana respon saya terhadap kemurahan Tuhan? Itu ya kalau saya tuh mau hidup untuk Dia, kalau saya tuh mau melakukan Tuhan, Tuhan itu taruh saya di dunia itu untuk apa dong, gitu kan? Terus kita lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya mati ini, saya bisa bilang seperti Yesus ya, it is finished. Tuhan, semua yang Tuhan tugaskan untuk saya di hidup ini, saya sudah selesaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkata seperti itu ya. Supaya kita itu bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Paling enggak itulah respon kita untuk kemurahan. Saya rasa itu aja. Wow, saya nggak tahu kalau lady semua diberkati hari ini. Saya berharap iya, karena saya sangat diberkati dan saya yakin penuh ini bukan kelas terakhir dengan Dr. Esther Idayati. Saya berharap kita semua bisa mempelajari uh, kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan beliau dan juga buku dan tulisan-tulisan. So I'm so glad you're blessed.
Kita sebentar lagi akan tudun doa. Jangan kemana-mana, foto bersama ya. Ada kenang-kenangan dengan Ida. Oke, so let us close in prayer. Um, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami belajar banyak sekali tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kami, maupun kemurahan yang bisa kami berikan kepada sesama kami. Karena kami telah menerimanya berlimpah, kami pun bisa memberikan berlimpah bagi sesama kami. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan seorang wanita yang cinta akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, Dr. Esther Idayati, kepada kami semua untuk memberikan pengalaman hidup beliau maupun pengajaran yang beliau bisa curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teladan-teladan wanita-wanita yang bisa kami lihat dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mempelajari yang baik dengan Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh bersama, besi mengasah besi, untuk saling memperlengkapi agar kami pun juga hidupnya bisa bermakna, berguna, mengalami arti hidup, mengalami keselamatan, melihat keajaiban Tuhan, kemurahan hati Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan telah mengirimkan Ida dalam kelas ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati Ida berlimpah-limpah, hubungan suami istri selalu erat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Anak-anak mereka pun di dalam perlindungan Tuhan. Kau berikan pasangan yang tepat bagi mereka nantinya, maupun sekolah yang baik dan pertemanan yang sehat juga Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Ida dan suami semakin hebat di hari-hari ke depan, dan semakin Tuhan promosikan dan Tuhan dipermuliakan melalui setiap hal yang mereka lakukan bersama maupun secara individu. Kami berdoa Tuhan agar banyak buku-buku yang akan keluar dari pemikiran maupun tangan yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Ida. Terima kasih Tuhan, kami juga berharap Tuhan akan banyak wanita-wanita cemerlang di tempat ini yang akan Tuhan pakai secara dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Ajarkan kami semua Tuhan untuk mengalami pernikahan yang baru dengan pasangan hidup yang sama, agar kami mencintai sesama kami tidak seperti cinta yang hitung-hitungan, tapi cinta tanpa kalkulator. Kami juga berharap Tuhan agar kami semua di tempat ini bisa mengalami pengampunan yang ilahi. Kami berharap untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, untuk terus-menerus menerapkan apa yang kami pelajari dalam Tuhan, untuk bisa mengingat tanpa sakit hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, pulihkan hati kami, murnikan kami semua Tuhan. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi Alkitab terbuka bagi dunia yang belum pernah baca Alkitab. Biar kami semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma pendengar firman Tuhan. Bantu kami semua Tuhan untuk bisa merasakan kemurahan Tuhan dan mengaplikasikan kemurahan Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami terbatas, Engkau tidak terbatas, karyamu indah, karyamu sempurna, dan terima kasih Tuhan untuk pemulihan, untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Berkati Ida, berkati kami semua, ladies tempat ini, Ladimi, berkati Vina, dan semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuliakan Engkau dan percaya kepada Engkau, dan terima kasih untuk karya yang indah. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.